Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina dari Pendidikan Bahasa Inggris, dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM H01222363. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi ESP. Banyak definisi yang diberikan untuk ESP. Beberapa orang menggambarkan ESP hanya sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan apapun yang dapat ditentukan. Lebih tepat menggambarkannya sebagai pengajaran bahasa Inggris yang digunakan dalam studi preposisional. Dalam studi akademis atau pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan kejuruan atau preposisional. Atau sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk menutur bahasa Inggris non-pribumi yang belajar bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Analisis kebutuhan sebagai fitur utama ESP adalah karakteristik paling khas dari ESP. Umumnya dianggap sebagai kriteria atau fitur utama ESP yang sebelumnya difokuskan secara eksklusif pada target atau akhir persyaratan kursus. Dan biasanya untuk memperhitungkan kebutuhan awal peserta didik, termasuk kebutuhan belajar, sebagai kriteria ESP, analisis kebutuhan memiliki 3 tujuan utama. Sebagai kriteria ESP, analisis kebutuhan memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu ada ini menyediakan sarana untuk mendapatkan masukan yang lebih luas ke dalam konten, desain dan implementasi program bahasa. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengembangkan tujuan, saran dan isi. Yang ketiga, berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi program yang ada. Tujuan dan pengajaran ESP adalah deskripsi pada perilaku yang diinginkan untuk ditunjukkan oleh peserta didik. Untuk merumuskan tujuan pengajaran ESP, asumsi yang harus dipertimbangkan adalah bahwa pengajaran ESP sebagai operasi yang jinak dan netral yang hanya berangkat untuk membantu penutur bahasa Inggris yang bukan pribumi mengatasi permintaan bahasa di lingkungan target mereka yang mengarah pada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tidak hanya terkait dengan tujuan yang dirumuskan untuk pengajaran, tetapi pendekatan kritis untuk pengajaran ESP juga. Penilaian dalam pengajaran ESP, penilaian adalah tindakan menilai. Ini adalah evaluasi prestasi siswa pada suatu kursus. Ini adalah proses mengukur beberapa banyak tujuan pengajaran telah dicapai. Ini berfungsi sebagai umpan balik untuk mempelajari siswa dan oleh karena itu untuk efektivitas proses belajar mengajar. Dudley, Elmfast, dan Stijon menyatakan bahwa penilaian memiliki 2 tujuan utama, yaitu mencari umpan balik untuk membantu pembelajaran dan untuk mengetahui ukuran kompetensi yang sebanding. Penilaian mengevaluasi manfaat belajar. Sejalan dengan itu, Richard dan Renadia menyarankan bahwa penilaian menghasilkan penilaian yang diamati tentang efektivitas pengajaran
penilaian dalam ISP adalah bantuan untuk belajar. Ini dapat memberi evaluasi guru sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan apa yang telah dibahas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang ISP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ISP hanya sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan apapun yang dapat ditentukan. Lebih tepat menggambarkannya sebagai pengajaran bahasa Inggris yang digunakan dalam studi preposisional.